Wu Yi dan Zhao yang perlahan-lahan menjadi tenang, meskipun mereka terkejut, mereka juga marah. Kalian baru saja membunuhku. Zhao yang meraung. Apakah kalian pikir aku tidak berani? Tatapan mata Ye Chen dingin, dan kilatan cahaya dingin membuat Zhao yang merasa dingin. Zhao yang berkeringat dingin, dia punya firasat, Ye Chen benar-benar berani membunuhnya. Pengurus rumah tangga keluarga Zhao terbatuk dan berkata dengan nada tidak puas, Tuan Ye, ini adalah keluarga Zhao. Kalian adalah tamu hari ini, dan ini juga merupakan hari kebahagiaan besar keluarga Zhao kita. Tidak pantas baginya untuk membuat masalah di sini. Silakan masuk ke aula. Dengan senyum tipis, Ye Chen sama sekali tidak melihat ke arah Wu Yi dan Zhao Yang, dan berjalan ke aula. Tuan muda, apakah kalian baik-baik saja? Pengurus rumah tangga Zhao bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Zhao yang kehilangan mukanya kali ini dan pergi dengan marah. Wu Yi tidak punya muka untuk tinggal di sini, dan pergi dengan marah. Ye Chen memukuli dua orang sendirian. Apakah dia berhasil menembus ke tingkat ketiga dari latihan Kistet? Beberapa tamu sangat terkejut hingga mereka tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin? Tidak ada gerakan selama 3 tahun, dan itu dianggap sebagai orang yang sia-sia. Bagaimana bisa berhasil menembusnya? Dilihat dari momentum dan kekuatan spiritual pertempuran Ye Chen tadi, itu benar-benar sebuah terobosan. Berita ini segera menyebar di antara para tamu. Banyak orang terkejut. Mereka yang tidak melihat kejadian tadi mengira yang lain sedang bercanda. Benarkah Zhao Yiyang membunuh satu musuh dengan matanya sendiri? Sama sekali tidak mungkin bagi Zhao Yiyang untuk bertarung melawan Wu Yichen. Kalau tidak, Zhao Yiyang dan Wu Yiyang benar-benar dikalahkan oleh satu sama lain. Kalau tidak, Zhao Yiyang dan Wu Yiyang benar-benar dikalahkan satu sama lain. Petik 2. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tidak heran keluarga Ye datang ke upacara itu dengan sangat percaya diri. Begitulah yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana suasana hati keluarga Wu sekarang. Salah satu tamu tertawa gembira. Ye Chen berjalan ke aula, di mana banyak tamu sedang duduk. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketiga keluarga itu, mereka juga merupakan tokoh berpengaruh di kota Longyang. Melihat penampilan Ye Chen, banyak mata orang tertuju padanya, beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah, beberapa orang menatap dengan mengejek, beberapa orang berbisik untuk berbicara. Di aula, Wu Tong duduk pertama di sebelah kiri, Ye Fen duduk di sisi yang berlawanan, dan Ye Chen duduk di sebelah Ye Fen. Matanya tertuju pada Wu Tong dan mulutnya sedikit terangkat. Di hadapan mata Ye Chen, Wu Tong mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum tipis, beberapa orang tidak tahu berapa banyak kati yang mereka miliki. Mereka masih punya muka untuk datang ke sini. Kulit beberapa orang setebal dinding besi. Tidak butuh waktu lama bagi Wulan untuk menemukan orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wajah Wu Tong menjadi suram. Ye Chen mengatakan ini, yang membuat wajahnya pucat. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas keluarga Wu kita yang mengundurkan diri dari pernikahan. Perceraian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah Ye Chen berjanji untuk pensiun? Kamu lihat apa ini? Ye Chen mengeluarkan selembar kertas hitam putih dengan kata, "Skorsing," tertulis dengan jelas di atasnya. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun isinya tidak jelas, tanda tangan Ye Chen ada di tanda tangan itu. Terakhir kali kau pergi terburu-buru, aku mengirimkannya kepadamu hari ini. Sekarang Wu Lan bisa bertunangan dengan Zhao Feng. Ye Chen melemparkan surat penangguhan kepada Wu Tong. Wajah Wu Tong hitam dan biru. Dia mengambil fotonya dan menghancurkannya berkeping-keping. Dia berkata dengan marah, Ye Fen, apa maksudmu? Itu tidak menarik. Aku melakukannya untukmu. Kalau tidak, tidak baik membuat lelucon saat kau bertunangan. Ye Fen berkata dengan senyum tipis, penuh dengan pertimbangan Wu Tong. Di tempat kejadian, semua mata orang tertuju pada kepala keluarga Ye dan Wu. Tidak ada yang berbicara. Mereka melihat pemandangan itu dengan pandangan yang baik, dan bahkan ada yang bersorak-sorai. Yu Wu menggertakkan giginya dan wajahnya pucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Suasana di aula menjadi beku, dan semua orang terdiam. Ada perasaan aneh dalam keheningan.
Zhao Jin berjalan ke aula, dan wajahnya tidak tampan. Dia telah mendengar tentang konflik antara Ye Chen dan Zhao Yang. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Chen telah berhasil. Ini bukan masalah kecil. Namun, saat ini, Zhao Jin merasakan suasana di aula, dan tertegun sejenak. Kemudian dia melihat Wu Tong, yang tampak jelek. Dalam sekejap, dia mengerti sesuatu. Namun, Zhao Jin adalah kepala keluarga, dan segera menyesuaikan suasana hatinya. Dia tertawa dan berkata, "Ada apa? Apakah keluarga Zhao Ku yang tidak terhibur dengan baik? Upacara pertunangan akan segera dimulai. Hari ini, semua orang harus minum-minum dan bersenang-senang." Saudara Zhao benar, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Jika kamu tidak bersenang-senang, kamu tidak akan memberinya muka. Ye Fen berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Zhao berjalan ke aula dan berbisik kepada Zhao Jin. Zhao Jin mengangguk. Pengurus rumah tangga tua itu terbatuk dan berkata dengan suaranya, "Upacara pertunangan dimulai sekarang." Namun, suara pengurus rumah tangga tua itu belum turun. Zhao Feng dengan marah masuk ke aula, langsung ke Ye Chen, "Apa maksudmu hari ini?" Zhao Feng menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak, "Itu tidak berarti apa-apa. Aku di sini untuk memberi selamat padamu. Apakah kamu tidak menyambutnya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. "Daosi," Zhao Feng mendengus dingin, "aku lihat kau datang untuk membuat keributan. Ini keluarga Zhao, bukan keluarga Ye. Kau sudah bermain liar di rumahku, melukai saudaraku dan memfitnah tunanganku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja." Ye Chen berdiri dan menatap langsung ke arah Zhao Feng, "Apa yang kau inginkan? Aku harus minta maaf kepada saudaraku dan Laner hari ini, kalau tidak kau tidak akan mau keluar dari rumah Zhao." Zhao Feng menatap Ye Chen dan mengeluarkan banyak kata-kata yang mengejutkan. "Zhao Feng, beraninya kau?" Ye Fen berdiri dan berkata dengan marah. "Ayah, kau tidak perlu maju dengan masalah ini. Aku akan menyelesaikannya. Tidak baik bagimu untuk marah pada generasi muda." Ye Chen tersenyum dan menghibur Ye Fen. Ye Fen mendengus pada Zhao Jin dan Zhao Feng dan duduk. Zhao yang sendiri yang meminta. "Banyak orang yang bisa bersaksi. Mengenai Wulan, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak menyukainya, dia adalah sepasang sepatu rusak yang dipakai Ye Chen. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu." Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan senyum yang murah hati. "Ye Chen, apa yang kamu katakan?" Pada saat ini, seorang gadis bergaun merah datang, menatap Ye Chen dengan marah di wajahnya. Dia adalah Wulan. Meskipun Wulan tidak begitu cantik, dia memiliki temperamen yang sangat baik. Sulit untuk menemukan beberapa orang yang sebanding dengannya di seluruh kota Longyang. Aku berkata, "Tolong ingat, aku menyerahkanmu." Ye Chen menatap Wulan dan berbicara dengan sangat jelas. Suaranya bertahan lama di aula. Wajah Wulan jelek dan matanya marah. Zhao Feng bahkan lebih marah. Dia berteriak, "Ye Chen, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, kamu tidak memilikiku." Di aula keluarga Zhao, seharusnya ada situasi yang meriah dan meriah, tetapi sekarang telah menjadi situasi yang menegangkan seperti pedang yang ditarik dengan busur silang. Tidak ada seorang pun yang berbicara, menahan napas dan diam-diam memperhatikan bagaimana situasi berlangsung. "Saudara Zhao, apakah seperti itu keluarga Zhao menjamu tamu?" Ye Fen tidak puas. "Apakah seperti itu kamu menjadi tamu?" Zhao Jin juga mengubah wajahnya saat ini, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan. "Kamu memfitnah putriku, artinya, kamu memfitnah keluarga Wu, dan menyakiti Tuan Zhao. Ini adalah kultivasi keluarga Yemu. Bagaimana keluarga Ye berperilaku?" Wu Tong berdiri, menemukan topik bantahan dan mencibir. "Itu lebih baik daripada keluarga Wu Mu yang sombong. Setidaknya kita bisa melakukannya dengan benar, duduk tegak dan memiliki hati nurani yang bersih." Ye Fen berpendapat agar yang terdepan membalas dengan relatif. "Karena ini masalah antara generasi muda, sebaiknya kita tidak ikut campur. Mari kita biarkan mereka menanganinya sendiri. Mari kita tunjukkan juga seberapa banyak tuan keluarga Ye memiliki." Wu Tong mencibir, tetapi setelah membicarakannya, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah. Dia menatap Zhao Jin dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Apa yang kamu katakan?" Tanda tanya petik 2. Zhao Jin tertegun sejenak,
tetapi dia tidak mengerti maksud Wutong. Kamu mengatakan Ye Chen memukul Zhao Yang. Wutong bereaksi dan menatap Zhao Jin dengan kaget. Tidak hanya Zhao Yang, tetapi juga putramu Wu Yi dipukuli olehnya. Zhao Jin menatap Ye Chen dan mendengus. Apa? Mata Wutong membelalak. Dia benar-benar bingung. Wu Yi menerobos tingkat ketiga dari kondisi pelatihan Qi setengah tahun yang lalu, sementara Ye Chen baru berlatih tingkat kedua dari kondisi Qi beberapa hari yang lalu. Mengapa dia menerobos tanpa melihatnya dalam beberapa hari? Sangat tidak pantas bagi kita untuk campur tangan dalam urusan antara generasi muda. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri, dan kita akan menontonnya. Ye Fen menatap wajah Wutong yang terkejut dan tersenyum dengan mudah. Dia penuh percaya diri pada Ye Chen. Wajah Wutong kembali membiru, dan dia menatap Zhao Jin. Zhao Jin melotot padanya dan menahan api di hatinya. Dia benar-benar ingin memarahi Wutong karena bersikap bodoh. Tetapi saat ini, sulit untuk menyingkirkan harimau itu. Tidak baik untuk mengatakan apapun lagi. Apakah kamu yakin ingin melakukannya denganku? Ye Chen menatap Zhao Feng dengan senyum lucu. Ya, jika kamu tidak meminta maaf, aku akan membuatmu meminta maaf. Zhao Feng berkata dengan marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kamu ingin memulai, pergilah keluar, aku akan bertarung dengan adil denganmu. Ye Chen berjalan keluar tanpa melihat Wulan. Zhao Feng keluar dari aula dengan marah, dan semua tamu berkumpul di luar untuk menonton pertandingan. Banyak pengunjung yang tidak melihat Luo Xiu saat bertarung dengan Zhao Yang dan Wu Yi tadi. Sekarang mereka sangat menantikannya. Mereka ingin memastikan apakah Ye Chen benar-benar telah membuat terobosan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayo kita lakukan 3 gerakan. Ye Chen berdiri dengan tangan di bawah dan terkekeh. Zhao Feng bahkan lebih marah. Ini semacam penghinaan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Ini yang tidak bisa dia toleransi. Kekuatan spiritual Zhao Feng melonjak di telapak tangannya, yang sangat kuat, dan telah mencapai tingkat tahap tengah dari pelatihan Qi tingkat ketiga. Dengan raungan amarah, dia bergegas ke Ye Chen, dan telapak tangannya jatuh berturut-turut. Kekuatan spiritualnya tampaknya berubah menjadi Qi pedang, yang sangat kuat. Tubuh Ye Chen terus menghindar, dan banyak kekuatan spiritual terkumpul di telapak tangannya. Telapak tangannya bersinar terang. Setelah 3 gerakan, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pisau untuk melawan, seperti pedang dengan gagang. Harus dikatakan bahwa kekuatan Zhao Feng jauh lebih kuat daripada Zhao Yang dan Wu Yi. Setidaknya dia tidak akan dibunuh oleh Ye Chen. Bang! Pertarungan sengit terjadi di antara kedua pria itu, dan telapak tangan mereka bertabrakan. Mereka berdua mundur beberapa langkah. Semua tamu yang hadir terkejut. Mereka semua adalah biksu. Semua orang dapat melihat bahwa Ye Chen tidak hanya telah menembus level ketiga latihan Qi, tetapi juga mencapai tahap tengah level ketiga. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Wutong menjadi semakin jelek. Dia tidak dapat mempercayainya. Telah menembus level kecil lagi. Sudah 3 tahun. Ini benar-benar terakumulasi dan terakumulasi. Ye Fen bersemangat. Wajah Zhao Jin muram. Dilihat dari situasi saat ini, dia tidak tahu apakah Zhao Feng dapat memenangkan perang. 2 tinju Ye Chen meledak secara berurutan. Kekuatan spiritual dari sepasang tinju itu sangat mempesona, tebal dan murni, yang jauh lebih kuat daripada milik Zhao Feng. Ini semua karena kultivasi Ye Chen dalam 8 diagram Taiji. Aura yang diserap oleh 8 diagram Taiji sangat murni, dan tidak ada kotoran sama sekali. Secara alami, aura itu lebih kuat daripada yang lain. Zhao Feng semakin takut dengan kekuatan ofensif Ye Chen yang kuat dan terus-menerus mundur. Baru saja, dia mengira Ye Chen baru saja berada di awal lapisan ketiga kultivasi Qi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen berada di tahap tengah dari tingkat ketiga keadaan pelatihan Qi, dan kekuatan spiritualnya lebih kuat darinya. Zhao Feng begitu dipaksa sehingga dia tidak bisa melawan. Dia segera melompat mundur, dan belati keluar, memancarkan cahaya dan berubah menjadi petir. Ye Chen memberikan minuman dingin, dan belati hitam keluar dari borgol, itu dibungkus oleh aura tebal, dan bertabrakan dengan belati Zhao Feng dengan kekuatan yang dahsyat. Bang! Suara yang jelas terdengar, belati Zhao Feng terguncang kembali. Zhao Feng melepaskan kekuatan spiritualnya dan mendesak pedang untuk membunuh lagi.
Belati hitam milik Ye Chen tiba-tiba menjadi lebih kuat. Belati Zhao Feng terbelah dan jatuh ke tanah dengan suara "Pak". Namun, belati hitam milik Ye Chen melesat langsung ke arah Zhao Feng. Wajah Zhao Jin berubah drastis. Mereka semua menarik napas dingin dan menahan napas. Belati hitam itu berhenti 1 inci di depan alis Zhao Feng, dan kendali tepat milik Ye Chen sungguh menakjubkan. Wajah Zhao Feng pucat, dan tidak ada jejak darah di bibirnya. Setetes keringat seukuran kacang jatuh di dahinya, dan suara "guru" keluar dari tenggorokannya. Zhao Jin menghela napas lega. Semua tamu di tempat kejadian juga menarik napas panjang. Hanya Ye Fen yang tampak tenang dan dewa tua itu ada di sana. Dia mengenal putranya dengan baik, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Kau kalah. 3 tahun lalu kau bukan lawanku, 3 tahun kemudian kau masih bukan lawanku. Kapan saja, aku bisa membuatmu terkesiap. Suara Ye Chen tidak keras, tetapi dalam pikiran Zhao Feng dan Wu Lan, seperti guntur, menderu. Apakah si jenius itu kembali? Banyak pengunjung menelan ludah dan menatap Ye Chen dengan mata yang tidak percaya. Wajah Wu Tong sangat jelek. Dia pensiun dari pernikahan dengan kaki depannya, dan Ye Chen menerobos dengan kaki belakangnya. Apakah ini terlalu sial baginya, atau terlalu kebetulan? Atau apakah keluarga Ye melakukannya dengan sengaja? Bagaimanapun, keluarga Wu dan keluarga Ye benar-benar tidak dapat diperbaiki. Semoga pernikahanmu bahagia selama 100 tahun. Di tengah kebingungan orang banyak, Ye Chen memerah Zhao Feng dan Wu Lan dengan senyum tipis, mengirim berkat, berbalik dan pergi. Wu Lan dalam keadaan linglung dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Zhao Feng Man tertekan. Kekalahan itu terlalu menyeluruh. Sudah 4 atau 5 hari sejak Zhao Feng dan Wu Lan bertunangan. Seluruh kota Longyang masih membicarakan tentang apa yang dilakukan Ye Chen di keluarga Zhao, yang merupakan aib bagi keluarga Zhao dan keluarga Wu. Pada saat yang sama, hampir semua orang terkejut dengan kekuatan Ye Chen yang luar biasa. Di antara para pemuda kota Longyang, siapa yang dapat menandingi Ye Chen? Keluarga Zhao dan keluarga Wu mencoba untuk mengalahkan wajah keluarga Ye, tetapi mereka ditampar di wajah oleh keluarga Ye. Ye Chen juga menyadari situasi terkini di kota Longyang. Meskipun dia membuat keributan seperti itu juga mendorong keluarga Zhao dan keluarga Wu untuk bersatu melawan keluarga Ye. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk membuat keluarga Ye lebih kuat dan mampu menahan serangan keluarga Zhao dan Wu. Kita perlu membiarkan kakek dan orang tua meningkatkan level mereka. Ye Chen telah memutuskan bahwa masalah ini tidak dapat ditunda lagi. Hanya jika keseluruhan ranah keluarga Ye telah ditingkatkan, maka tidak ada rasa takut terhadap pernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga Wu. Ye Chen mengeluarkan 2 tetes cairan supernatural dari mimpinya, lalu mencampur cairan supernatural tersebut dengan air bening, mengencerkan konsentrasi cairan supernatural, tetapi aura keseluruhannya tidak berubah. Ye Chen juga ingin memiliki serangkaian kata-kata yang bagus. Setelah berulang kali mempertimbangkannya, dia merasa tidak ada masalah, jadi dia pergi ke halaman tempat tinggal Ye Fen dan Ling Yun. Saat ini, sudah malam, dan sudah waktunya makan malam. Setelah makan malam, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ayah, Ibu, aku punya sesuatu untuk diberikan kepada kalian." Ye Fen dan Ling Yun saling memandang, dan keduanya merasa sedikit penasaran tentang Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan 6 botol cairan supernatural yang diencerkan dan berkata, "Ayah, Ibu, sebenarnya, anak-anak dapat menembus 3 lapisan pelatihan Qi dengan mereka." "Apa ini?" Ye Fen bertanya dengan heran. "Ini adalah sejenis cairan supernatural. Aku menemukannya secara tidak sengaja di kedalaman Gunung Longyang pada hari pertobatan Wu Tong. Saat itu, suasana hatiku sedang sangat buruk, jadi aku bergegas ke tempat yang dalam tanpa sadar. Aku melihat kolam air mata air, minum beberapa teguk, dan merasakan aura penuh. Mengetahui bahwa itu bertemu dengan harta karun, aku membawa semuanya kembali." Ye Chen melanjutkan sesuai dengan ucapannya sendiri, "Setelah meminum cairan supernatural ini, aku benar-benar berhasil. Saat itu, aku tidak berani memberitahumu bahwa alasannya adalah karena aku takut akan ada masalah jika terjadi kebocoran." Ye Fen dan Ling Yun menatap Ye Chen dengan kaget. Ye Fen berkata, "Apakah kamu benar-benar mengatakan itu?" Ye Chen mengangguk dengan keras,
ekspresinya sangat pas, tidak bisa melihat kebohongan sama sekali. Ye Fen mengambil sebotol cairan ajaib, membuka tutup botol dan menciumnya. Dia terkejut, aura yang sangat murni, ini benar-benar sejenis cairan ajaib. Ling Yun juga membenarkannya, merasa sangat tidak percaya. Aku tidak dapat membayangkan bahwa Gunung Longyang masih memiliki cairan ajaib seperti itu. Chen Er, ini adalah keberuntunganmu yang luar biasa. Ling Yun senang. Sekarang keluarga Zhao dan keluarga Wu telah membuat aliansi yang lengkap, yang sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Ye kita. Ye Chen menghela nafas, jika keluarga Ye kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, kita tidak dapat bersaing dengan keluarga Zhao dan Wu. Oleh karena itu, kamu, kakekku dan orang tuaku, harus meningkatkan wilayah kita sesegera mungkin, sehingga kita tidak perlu takut dengan aliansi antara Zhao dan Wu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memberi kami cairan itu? Meskipun Ye Fen sedikit bersemangat, cairan ajaib itu juga terkait dengan masa depan Ye Chen, jadi dia harus berhati-hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, orang tua, jangan khawatir, aku punya banyak di sini, cukup untuk aku gunakan. Sekarang kakek dan ayahku sedang dalam masa kritis. Selama kita mengambil langkah lain, kita dapat dengan mudah mengalahkan aliansi antara Zhao dan Wu. Mendengar ini, Ye Fen tergerak. Mereka benar-benar perlu meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, apa yang dapat mereka lakukan untuk melawan aliansi antara Zhao dan Wu? Kau benar, selama kakekmu berhasil menerobos, kekuatan seluruh keluarga akan meningkat pesat. Di seluruh kota Longyang, tidak ada yang berani menggerakkan keluarga Ye kita. Kita bisa menjadi satu-satunya. Ye Fen memiliki semacam perasaan bersemangat tinggi dan berkata, alasan mengapa ketiga keluarga begitu damai dan membentuk situasi tripartit tahun ini adalah karena mereka hampir sama dalam hal kekuatan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan siapapun. Jika kakekmu berhasil, situasinya akan berbeda. Situasi ini akan benar-benar hancur. Ayah, aku tidak perlu berlatih untukmu. Ye Chen tersenyum dan mengeluarkan 4 botol senyei. Ye Fen menatap 10 botol senyei, dan matanya panas. Ini bukan hanya cairan roh, tetapi juga jaminan untuk mengubah seluruh keluarga Ye dan membuat keluarga Ye makmur. Ye Fen tidak menolak, jadi dia pergi mencari Ye Nantian bersama senyei. Sejak hari itu, Ye Nantian mengumumkan bahwa dia tertutup dari dunia luar. Dia tidak boleh mengganggunya sampai dia pergi. Ye Chen menghela napas lega. Akhirnya, dia tidak menimbulkan keraguan. Sudah waktunya bagiku untuk memperbaiki diri. Ketika Ye Chen kembali ke kamarnya, dia berbaring di tempat tidur dan mulai tidur. Sekarang setelah dia tertidur setiap hari, dia secara alami akan memasuki diagram 8 diagram Tai Chi untuk berlatih. Aura murni terus-menerus memasuki tubuh Ye Chen, seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan rasa bermartabat. Berkendara, berkendara. Di jalan kota Longyang, suara minuman ringan wanita dan suara kaki kuda terdengar. Seekor kuda putih berlari kencang di jalan, dan banyak orang yang lewat memberi jalan. Setelah melihat gadis berbaju ungu di punggung kuda, wajah mereka berubah drastis, seolah-olah mereka telah melihat iblis. Tidak, penyihir kecil itu kembali lagi. Seseorang berteriak seperti orang gila. Bagaimana kamu bisa kembali dalam waktu kurang dari 3 bulan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi selama setengah tahun? Sudah berakhir, sekarang hari-hari baik kita berakhir lagi. Di jalan, baik itu pedagang kios atau pemilik toko, atau bahkan pejalan kaki di jalan semuanya tidak berdaya, seolah-olah langit akan runtuh. Kuda putih itu berhenti di gerbang rumah Ye, dan gadis berbaju ungu itu bergegas masuk ke gerbang dengan cambuk di tangannya, sehingga kedua pelayan yang menjaga pintu tidak bereaksi sampai gadis berbaju ungu pergi untuk beristirahat. Itulah nona keempat. Sudah berakhir. Nona keempat sudah kembali. Kedua pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil pada saat yang sama, dan mengingat kembali kejadian mengerikan itu dalam benak mereka. Nona keempat. Gadis berbaju ungu itu datang jauh-jauh, dan banyak pelayan melihatnya, dan hatinya berantakan sejenak, dan dia hampir meninggal. Kakak kedua, gadis berbaju ungu itu bergegas ke halaman Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen sedang mandi dengan nyaman di kamarnya, dan air di bak mandi itu diencerkan dengan cairan gaib, yang dapat dikatakan sebagai kemewahan. Ye Chen tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya.
Sebelum dia bisa merasakannya, pintunya didorong terbuka dan sosok ungu melesat ke matanya dalam sekejap mata. Ye Chen melihat gadis berbaju ungu itu, seluruh ruangan langsung terdengar teriakan Ye Chen, hampir mengangkat atap. Kakak kedua, kamu panggil apa? Gadis berbaju ungu menutup telinganya dan mengeluh. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mandi. Aku tidak berpakaian. Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Apa kamu tahu aku tidak berpakaian? Ye Chen melotot ke matanya dan berbicara tidak jelas. Gadis berbaju ungu itu mengerjap-ngerjapkan mata ke arah Ye Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang rewel? Ye Chen memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Dalam benaknya, dia memikirkan beberapa hal lama di tahun-tahun itu. Semuanya adalah air mata. Bagaimana kamu kembali? Ye Chen bertanya dengan heran. Aku merindukanmu dan kembali. Gadis berbaju ungu itu menyipitkan matanya menjadi bulan sabit, memperlihatkan giginya yang putih rapi sambil tersenyum. Bisakah kamu memakaikanku pakaian dulu? Ye Chen menatap gadis berbaju ungu itu dengan penuh semangat. Kamu memakainya, tetapi aku tidak ingin kamu memakainya. Ye Chen memiliki semakin banyak garis-garis hitam di dahinya. Jika kamu tidak melihatnya, kamu tidak melihatnya. Itu langka. Gadis berbaju ungu itu mengerutkan mulutnya dan melihat tubuh Ye Chen. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan dengan jijik di wajahnya. Ye Chen menyeringai pahit, bangkit dan berpakaian, dan berjalan keluar ruangan. Gadis berbaju ungu itu memegang lengan Ye Chen dan berkata dengan gembira, kakak kedua, temani aku berbelanja di jalan. Sungguh membosankan berada di rumah kakekku, dan aku jadi tercekik. Gadis berbaju ungu itu adalah putri bungsu Ye Lin, bernama Ye Wen. Ye Wen dan Ye Chen memiliki hubungan yang sangat baik sejak kecil, dan mereka paling dekat satu sama lain. Sebaliknya, mereka memiliki hubungan umum dengan Ye Si dan Ye Tian. Alasan mengapa Ye Wen memiliki gelar penyihir kecil terkait erat dengan Ye Chen. Saat masih kecil, Ye Wen suka mengikuti jejak Ye Chen dan bermain dengan penuh wibawa kemana-mana. Di antara teman-temannya, Ye Chen memiliki kekuatan yang paling kuat. Ye Wen mendapat dukungan dari Ye Chen. Dia membuat semua anak laki-laki dan perempuan seusianya takut satu persatu. Melihat penyihir kecil itu seperti tikus melihat kucing. Yah, aku sudah lama tidak berada di jalan. Tapi hari ini sudah disepakati. Jangan main-main, atau kamu akan keluar sendiri. Ye Chen berkata. Aku harus jujur. Ye Wen bersumpah. Hantu percaya padamu. Ye Chen berkulit putih dan Ye Wen memiliki tatapan. Ye Wen memperlihatkan giginya yang rapi dan sangat pintar dengan senyumannya. Ye Chen sangat menyukai Ye Wen, karena semua orang dalam 3 tahun terakhir tidak optimis padanya. Hanya Ye Wen, seperti biasa, yang pandai membelanya. Selama dia mendengar kata-kata buruk tentangnya, Ye Wen tidak akan pernah menyerah. Ketika kamu brilian, orang-orang yang tinggal bersamamu belum tentu penjahat, tetapi ketika kamu terpuruk, orang-orang yang memperlakukanmu seperti biasa tulus. 2 orang keluar dari pintu, Ye Wen lincah dan pintar, sepanjang jalan melompat-lompat, tidak seperti semua orang saat mendengar suara penyihir kecil. Pedagang kaki 5, asisten toko, dan bos semuanya waspada, hati-hati, dan tidak berani bicara. Beberapa pedagang yang menjual gula Jawa dan makanan lezat semuanya berinisiatif menawarkan keramah tamahan. Nona keempat, makanlah segenggam gula labu. Rasanya manis dan asam. Nona keempat, saya baru saja mengukus pangsit sup. Silakan coba. Nona keempat, saya punya boneka terbaru di sini. Silakan terima saja. Berjalan di sekitar jalan, tangan Ye Wen tidak cukup untuk mengambil barang, Ye Chen membantu mengambil banyak barang. Para pedagang asongan merasa lega melihat Ye Wen dalam suasana hati yang baik. Ada 3 jalan di kota Longyang. Ketiga keluarga masing-masing mengendalikan satu jalan. Ketiga jalan tersebut membentuk percabangan jalan, yang disebut daerah segitiga. Daerah segitiga tidak dikelola oleh keluarga manapun. Itu milik daerah publik. Ketiga keluarga memiliki industri di sini. Itu karena ini adalah daerah publik, dan tidak ada pajak yang harus dibayarkan kepada keluarga manapun. Oleh karena itu, ada lebih banyak pedagang asongan di sini. Barang-barangnya bermacam-macam dan harganya murah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pasar kecil.
Ketika saya masih kecil, tuan muda dan putra dari ketiga keluarga semuanya suka datang ke sini untuk bermain. Ada banyak hal aneh di sini, dan beberapa bahkan menemukan alat sihir yang rusak. Ye Chen dan Ye Wen datang ke daerah segitiga, di mana ada banyak kebisingan, suara pedagang asongan dan orang-orang berbicara satu sama lain. Aku sudah lama tidak ke sini. Ye Chen tersenyum penuh emosi. Sejak tahun kedua ketika dia tidak dapat membuat kemajuan dalam kultivasinya, Ye Chen jarang keluar dan secara alami tidak bisa berada dalam suasana hati untuk berkunjung ke sini. Aku juga sudah berbulan-bulan tidak ke sini. Hihi, di sini semakin ramai. Ye Wen seperti burung pipit kecil yang melompat, tidak senang. Ye Chen berkeliaran perlahan di daerah segitiga. Belati hitam di borgolnya ditemukan di sini 3 tahun lalu. Meskipun belati itu bukan senjata ajaib, keuletannya jauh lebih kuat daripada senjata biasa, dan materialnya relatif tinggi. Oleh karena itu, ia juga memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan senjata lainnya. Ye Chen tiba di sebuah sudut. Di sudut itu duduk seorang lelaki tua kurus seperti monyet. Dengan sebungkus rokok di tangannya, lelaki tua itu bersandar malas di sudut untuk berjemur di bawah sinar matahari dan merokok, dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Ye Chen hanya akan datang untuk mengambil kesempatan. Saya tidak menyangka lelaki tua itu masih di sini selama hampir 3 tahun. Ketika lelaki tua itu melihat seseorang datang berkunjung, dia langsung bersemangat. Melihat Ye Chen, dia menyeringai dan menyeringai sampai ke akar telinganya. Apa yang Tuan Ye suka? Diskon 50%. Ye Chen tersenyum dan melirik barang-barang di depannya. Ada banyak barang, tetapi tidak ada yang bisa membuat Ye Chen melihatnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, barang-barang ini sangat umum, menginginkannya juga tidak banyak berpengaruh. Mendengar ini, lelaki tua itu melihat sekeliling, lalu berkata dengan misterius, Tuan Ye, saya masih punya satu barang yang saya dapatkan 2 tahun lalu. Saya belum mengeluarkannya karena takut menimbulkan masalah. Hari ini, Tuan Ye memberi saya muka, dan saya tidak menyembunyikannya. Selama Tuan Ye bisa melihatnya, itu pasti diskon 50%. Ye Chen mendengar hal yang begitu misterius dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, keluarkan dan lihatlah. Jika itu benar-benar harta karun, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan kehilangan 1 sen pun. Lelaki tua itu bahkan lebih senang. Dia segera mengeluarkan tas kain kotor dari tangannya. Tas itu berwarna emas gelap, panjangnya hanya 1 kaki, dan diameter mulutnya kurang dari 1 kaki. Ini tasnya. Ye Chen mengerutkan kening. Orang tua itu berkata, Tuan Ye, tas ini bukan tas biasa. Meskipun saya tidak tahu untuk apa tas ini digunakan, saya sudah mencobanya. Tas ini tidak bisa dibakar dengan api atau dipotong dengan pisau. Jika tas ini biasa, tas ini pasti akan berubah menjadi abu jika terbakar, apalagi dipotong dengan pisau. Ye Chen mendengar ucapan itu dan berkata dengan setengah percaya, apakah kata-kata ini serius? Jika saya tidak percaya, saya akan membiarkan Tuan Ye membuka matanya sekarang. Orang tua itu mengeluarkan pisau pendek dan menggoresnya dengan keras pada tas kain itu. Bukan saja tas itu tidak rusak, tetapi juga tidak ada bekasnya. Kemudian, orang tua itu menggunakan api lagi. Tas kain itu tidak bereaksi sama sekali. Dapat dikatakan bahwa tas itu kebal terhadap api dan air. Ye Chen tercengang. Ini bukan hanya senjata ajaib, tetapi juga harta yang bagus. Berapa harga tas kain ini? Tanya Chen Ye, menenangkan diri. Bagaimana dengan sepotong kristal merah jika Anda menginginkannya? Ketika lelaki tua itu mendengar Ye Chen ingin membeli, matanya segera berbalik dan tertawa. Kristal merah, juga dikenal sebagai lingjing, merupakan kebutuhan untuk mengolah dunia nyata. Setiap biarawan ingin memiliki lebih banyak kristal roh untuk berlatih. Semua biarawan tahu bahwa aura antara langit dan bumi tidak kaya dan sangat tipis. Orang biasa tidak dapat merasakannya. Hanya biarawan yang dapat menyerap pemurnian. Namun, karena kurangnya aura, kecepatan kultivasi menjadi terlalu lambat. Entah kapan, seseorang menemukan sejenis biji yang mengandung aura kaya, yang dapat dimurnikan dan diserap. Kecepatan kultivasi beberapa kali lebih cepat daripada menyerap aura antara langit dan bumi. Oleh karena itu, biji semacam itu telah menjadi sumber daya yang semua biarawan berusaha keras untuk mendapatkannya,
dan generasi selanjutnya juga menyebutnya Lingjing. Biji seperti itu memiliki 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kristal roh merah disebut kristal merah, dan seterusnya. Dan aura yang terkandung dalam kristal merah adalah yang terendah, dan aura yang terkandung dalam ametis adalah yang paling melimpah. Kebanyakan biarawan menggunakan kristal merah atau kristal jingga. Kristal roh tingkat tinggi sangat langka dan jarang terlihat, apalagi digunakan untuk kultivasi. Namun, generasi selanjutnya menemukan sejenis cairan, yang mengandung aura yang kaya. Cairan ini juga terbagi menjadi 7 warna, yang disebut cairan roh. Lingye tidak perlu dimurnikan. Cairan ini dapat diminum langsung. Cairan ini dapat diserap dalam tubuh. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada Lingjing. Oleh karena itu, banyak biksu mendambakan cairan spiritual. Tentu saja, cairan roh lebih sulit daripada batu roh. Tidak ada yang akan memurnikan batu roh menjadi cairan roh dan kemudian mengambilnya untuk kultivasi. Bukankah itu tidak perlu? Oleh karena itu, cairan roh alami yang murni sangat sedikit. Kalaupun ada, cairan ini dimonopoli oleh beberapa keluarga dan klan besar di benua Xianyu, dan orang lain hampir tidak bisa mendapatkannya. Sepotong kristal merah terlalu mahal, paling banyak setengahnya. Meskipun Ye Chen memiliki cairan supernatural, ia langka dalam kristal roh dan tidak dapat disia-siakan tanpa pertimbangan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye, tas kain ini bukan harta karun umum, dan tidak banyak kristal merah. Jika Anda tahu cara menggunakannya, sepotong kristal merah tidak dapat dibeli." Ye Chen berkata, "Kamu juga mengatakan bahwa tas kain itu tidak berguna. Jika kamu mengambilnya kembali dan tidak dapat digunakan, bukankah itu iga ayam? Sepotong kristal merah terbuang sia-sia. Setengah potong kristal merah, jika kamu setuju untuk membelinya." Orang tua itu melakukan penjualan besar dengan kerugian dan berkata, "Karena Tuan muda Ye sangat menyukainya, ini adalah setengah potong kristal merah." Ye Chen mengeluarkan setengah potong kristal merah dan memberikannya kepada orang tua itu. Mata orang tua itu panas. Dia sudah lama tidak membuka, apalagi mendapatkan kristal merah itu. "Jika ada sesuatu yang bagus di masa depan, simpanlah untukku. Mungkin aku akan mengambilnya." Ye Chen mengambil tas kain itu dan berkata sambil tersenyum tipis. "Bagus, bagus. Aku akan menyimpannya untuk Tuan Ye." Orang tua itu mengangguk senang. "Kakak kedua, apa yang kamu beli?" Setelah berputar-putar di area segitiga, Ye Wen membeli sebuah lonceng perunggu kecil dan mengikatkannya di tangannya. Dia berdenting saat berjalan. "Membeli tas yang rusak." Ye Chen tersenyum tipis. Ye Wen juga tidak peduli, memakan labu gula dan berkata, "Aku baru saja melihat Zhao Yang, dia masih sangat pemalu, melihatku seperti tikus melihat kucing berlari." "Kamu penyihir kecil. Siapa yang berani memprovokasimu?" Ye Chen menggoda. "Aku bukan penyihir kecil. Aku gadis yang baik. Aku tidak membuat masalah hari ini." Dagu Ye Wen yang kecil, penuh dengan rasa puas. "Yah, kamu yang terbaik." Ye Chen dengan sayang menyentuh kepala Ye Wen dan tertawa. Setelah berjalan-jalan di jalan, mereka berdua kembali ke rumah Ye. Zhan Wen berkata untuk pulang. Ye Chen kembali ke kamar sendirian. Dia mengeluarkan tas kain yang telah dibelinya dan belajar dengan saksama. Dia menggunakan belatinya beberapa kali dan membakarnya selama setengah jam, tetapi tas itu masih utuh. Tampaknya tas kain ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Meskipun tidak memiliki fungsi lain, tas ini juga bagus untuk pertahanan. Tas ini kebal terhadap senjata, air, dan api. Serangan umum pasti dapat dilawan. Ye Chen berpikir dan mengangguk. Namun, Ye Chen adalah orang sungguhan. Jika tas kain ini digunakan untuk pertahanan, akan selalu ada perasaan berlebihan. Ye Chen berjalan keluar kamar dan tiba di loteng. Ini adalah perpustakaan keluarga Ye. Ada beberapa buku di dalamnya. Banyak di antaranya tentang dunia, dan beberapa tentang pengetahuan praktik. Hanya ada satu pelayan yang bertanggung jawab atas loteng. Selama itu adalah darah garis keturunan keluarga Ye, Anda dapat masuk dan keluar sesuka hati, tetapi Anda tidak dapat membawanya keluar dari loteng. Ye Chen jarang datang ke loteng ini. 3 tahun lalu, dia sedikit berpuas diri dan hampir tidak pernah datang ke sini. Pada hari-hari ketika dia tidak dapat membuat kemajuan dalam kultivasinya,
dia datang ke sini dan hanya mencari beberapa cara untuk meningkat. Sekarang, Ye Chen menemukan bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang dunia latihan, yang dapat dikatakan bodoh. Setidaknya keluarga Ye juga merupakan keluarga Xiu Zhen. Setidaknya sumber dayanya jauh lebih kaya daripada biksu lain di kota Longyang. Ye Chen melihat-lihat beberapa materi dan menjadi akrab dengan beberapa hal yang masuk akal di dunia Xiu Zhen. Dalam buku-buku ini, ada satu bab yang dikhususkan untuk alat yang biasa digunakan oleh para biksu di dunia latihan, yaitu tas langit dan bumi. Tas langit dan bumi tidak dapat diserang, tetapi ada langit dan bumi di dalamnya. Di permukaan, tas itu hanya seukuran telapak tangan, atau lebih besar, tetapi ruang di dalamnya menakutkan. Umumnya, setidaknya ada beberapa sisi di dalam tas Qiankun tingkat rendah. Bagian dalam tas Qiankun tingkat tinggi adalah dunia kecil, yang dapat menampung pegunungan. Ye Chen melihat ini, matanya berbinar, apakah tas kain yang aku beli itu adalah tas langit dan bumi? Menurut catatan dalam buku, tas Qiankun hanya dapat digunakan setelah darah menetes. Jika pemilik sebelumnya masih hidup, perlu untuk menghapus tanda sebelumnya dan mengenali tuan lagi. Ye Chen menutup buku dan bergegas kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia mengeluarkan tas kain dan menggigit jarinya, meneteskan setetes darah di tas itu. Hati Ye Chen begitu gugup sehingga dia melompat dan matanya tertuju pada perubahan tas kain itu. Tetesan darah segar pada kantong kain itu menghilang dalam sekejap. Pupil mata Ye Chen mengecil, dan dia menjadi bersemangat. Menurut kitab-kitab kuno, selama darah dapat dipadukan dengan kantong langit dan bumi, maka itu berarti Tuan telah diakui dan kantong langit dan bumi dapat digunakan. Ye Chen merasakan dengan pikirannya. Seperti yang diharapkan, dia merasakan sebuah ruang dengan ukuran hanya beberapa kotak. Tidak ada yang kosong. Aku tidak menyangka bahwa aku membeli sekantong langit dan bumi hanya dengan setengah keping kristal merah. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Ya, dia sangat gembira. Meskipun kantong langit dan bumi tidak memiliki kekuatan serangan, itu juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak biarawan. Pikirkanlah, jika seseorang ingin mengambil banyak kristal roh dari pintu, jika tidak ada kantong langit dan bumi, bagaimana cara mengambilnya? Lebih baik memiliki lebih sedikit, tetapi jika terlalu banyak, itu lebih merepotkan.